Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Ahoy. Anak-anak, harapan ibu, kamu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, jumpa kembali dengan Ibu Dr. Anda Suhairi Erna ini mempelajari bidang studi IPA kelas 7 dengan materi Tata Surya. Kompetensi dasar pada pertemuan kita kali ini adalah di 3.11 kita akan menganalisis sistem tata surya, rotasi, revolusi bumi, rotasi dan revolusi bulan, serta dampaknya bagi kehidupan bumi. Sedangkan di 4.11 kita akan menyajikan karya tentang dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan bagi kehidupan bumi berdasarkan hasil pengamatan dan penelusuran berbagai sumber informasi. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, mendeskripsikan karakteristik planet. Yang kedua, menjelaskan asteroid. Yang ketiga, menjelaskan meteor. Yang keempat, menjelaskan komet. Untuk lebih jelasnya lagi, marilah kita bahas materi kita satu persatu. Tata surya. Tata surya adalah matahari, planet, dan benda-benda angkasa lainnya. Yang pertama, planet. Sampai saat ini ada 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berdasarkan peredaran planet mengelilingi matahari, maka planet secara garis besar dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, planet dalam. Planet dalam yaitu planet yang garis edarnya antara matahari, Jupiter, atau antara matahari dan sabuk asteroid. Yang termasuk planet dalam yaitu Merkurius, Venus, Bumi. Planet luar. Planet luar adalah planet yang garis edarnya di luar sabuk asteroid, yaitu antara Mars dan Neptunus. Yang termasuk planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang pertama, planet Merkurius. Planet Merkurius adalah planet yang terdekat dengan matahari pada sistem tata surya. Planet ini berukuran kecil dan hampir tidak mempunyai atmosfer. Akibatnya, langit di planet ini kelihatan gelap, seperti angkasa lepas. Yang kedua, planet Venus. Planet ini tampak sangat gelap karena memiliki atmosfer yang tebal seperti awan putih yang menyelimuti permukaan Venus. Yang ketiga, Bumi. Planet ketiga dari matahari karena jaraknya dari matahari yang paling dekat. Adanya atmosfer yang bersifat melindungi dan suatu campuran bahan kimia organik yang tepat mengakibatkan Bumi adalah satu-satunya planet dalam tata surya yang dapat mendukung kehidupan. Yang keempat, planet Mars. Planet Mars mempunyai permukaan berbatu-batu yang terlihat merah, yang disebabkan oleh kandungan oksida besi di dalamnya. Sedangkan warna lainnya yang merubah ditimbulkan oleh adanya angin yang mengangkat debu dari permukaannya. Suhu permukaannya lebih dingin dari suhu permukaan bumi karena letaknya yang lebih jauh dari matahari. Selanjutnya, planet Jupiter. Jupiter adalah planet kelima terdekat dengan matahari. Massa planet ini kurang lebih 300 kali massa bumi. Planet ini kelihatan sangat cerah karena hampir 70% cahaya matahari yang diterimanya dipantulkan kembali. Diameter planet ini 142.984 km atau sekitar 11 kali diameter bumi. Jarak planet Jupiter ke matahari adalah 778 juta kilometer. Atmosfer Jupiter terutama dari hidrogen dan helium. Atmosfernya dapat mencapai ketebalan 1000 km dan tidak ada batas
yang jelas antara atmosfer dan permukaan planet. Planet selanjutnya adalah Saturnus. Saturnus, planet ke-6 dalam tata surya kita, terkenal sebagai planet bercincin. Jarak Saturnus sangat jauh dari matahari. Karena itulah Saturnus tampak tidak terlalu cerah dari bumi. Saturnus berevolusi dalam waktu 29,46 tahun. Setiap 378 hari, bumi, Saturnus, matahari akan berada dalam satu garis lurus. Selain berevolusi, Saturnus juga berotasi dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 10 jam 14 menit. Planet ketujuh dalam sistem tata surya adalah planet Uranus, ditemukan oleh William Herschel pada tahun 1781. Planet ini terselubung kabut tebal, terutama terdiri dari gas metan. Garis tengahnya kira-kira 4 kali garis tengah bumi. Uranus merupakan planet pemantul cahaya matahari yang baik. Oleh karena itu, kita dapat mudah melihat planet ini berwarna biru. Kedelapan dalam sistem tata surya adalah Neptunus. Neptunus sering disebut kembaran dari Uranus dan sering juga disebut planet pembuat ulah karena sering meninggalkan garis edarnya. Diameter Neptunus hampir sama dengan Uranus, 49.528 km. Jarak Neptunus dengan matahari kurang lebih 4.490 juta kilometer. Atmosfernya terdiri dari hidrogen, helium, dan metana. Temperatur permukaan Neptunus sekitar kurang 210 derajat Celcius. Materi selanjutnya anak-anak adalah tentang asteroid. Asteroid atau planetoid yaitu planet kecil yang mengorbit mengelilingi matahari. Letaknya sejajar dengan ekliptika bumi. Sabuk asteroid terletak antara Mars dan Jupiter. Secara total, massa semua asteroid lebih kecil dari massa bulan dan bumi. Asteroid biasa mencapai besar seperti Ceres, yaitu 940 km, sekitar 583 mil. Hampir semua asteroid bentuknya tidak teratur. Ada yang beberapa hampir bulat seperti Ceres. Mereka sering berlubang atau kawah, misalnya Vesta, memiliki kawah raksasa dengan diameter sekitar 285 mil atau 460 km. Materi selanjutnya yaitu tentang meteor. Meteor adalah benda-benda langit yang memasuki atmosfer bumi. Sedangkan meteor yang sampai atau jatuh ke bumi disebut dengan meteorit. Pada saat meteor sampai ke bumi akan menimbulkan gempa bumi tumbukan dan menimbulkan kawah yang sangat besar. Materi selanjutnya adalah komet. Komet disebut juga bintang berekor. Komet yang paling terkenal adalah komet Halley yang muncul setiap 76 tahun sekali. Komet ini ditemukan oleh Edmund Halley. Komet Halley terakhir muncul pada tahun 1986 dan akan muncul lagi pada tahun 2062. Ekor komet terbentuk dari debu dan gas yang membeku yang menguap pada saat mendekati matahari. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari. Beberapa contoh komet diantaranya adalah yang pertama komet Encke, tampak 3,3 tahun sekali. Yang kedua komet Brock, tampak 7 tahun sekali. Dan yang ketiga komet Gale, tampak 11 tahun sekali. Keempat komet Bella, tampak 6,6 tahun sekali. Memahami lebih jelas materi yang telah Ibu jelaskan tadi, mari sama-sama kita lihat video tata surya.
Setelah mendengar materi pembelajaran yang telah Ibu jelaskan, agar wawasanmu lebih luas dan terampil, kita lanjutkan dengan mengerjakan latihan. Baik anak-anak, kamu dapat mengerjakan latihan yang telah Ibu berikan. Ibu berharap kamu dapat mengerjakan latihan ini dengan baik dan benar. Demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Harapan Ibu, kamu dapat memahami materi pembelajaran yang telah Ibu berikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.